Saya kasih tahu, peganglah gelasnya seperti ini. Nah, pas kebetulan si penjual jarik tersebut itu disamperin sama istrinya, teman-teman. Lalu setelah itu, teman-teman, bulu itu disimpan sama teman saya, ditaruhlah di dompet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya akan bercerita lagi tentang misteri. Dan misteri apa kali ini yang saya akan bahas? Simak terus. Oke teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang mengenai penangkal santet. Dulu saya diceritakan sama teman saya bahwa teman saya akan disantet oleh salah satu seorang, mohon maaf saya nggak sebutkan namanya karena ini menjaga privasi juga ya teman-teman. Jadi ceritanya kala itu teman saya itu sedang mempunyai hutang kreditan, teman-teman. Nah, teman saya ngeredit sebuah jarik atau bisa disebut jarit ya, teman-teman. Nah, kala itu teman saya itu kreditannya itu sudah lunas ya. Namun sang penjual jarik tersebut bilangnya sama teman saya itu belum lunas, padahal semua itu sudah lunas dan sudah dibayar sebelumnya, teman-teman. Nah, kala itu teman saya sedang pergi ke pasar menjual tanaman, yaitu tanaman tembakau, teman-teman. Jadi kalau di kampung saya itu bahan tanam tembakau itu memang dijual belikan ya, teman-teman. Setelah dagangannya laris laku, teman saya itu singgah sejenak di salah satu warung, yaitu warung makan dan warung kopi. Nah, si teman saya itu pesan kopi kepada tukang warungnya, dan secara tiba-tiba sang penjual jarit itu datanglah ke warung tersebut dan tidak sengaja dia bertemu dengan teman saya. Awalnya teman saya itu pesan minuman kopi. Nah, kebetulan nih teman saya itu malah ngajak ngopi bareng di situ ya bersama si sang penjual jarit tersebut ya, teman-teman. Nah, setelah itu dengan santainya mereka ngobrol berdua. Selang beberapa menit kemudian teman saya itu mau membayar kopinya. Nah, tiba-tiba sang penjual jarit tersebut itu melarang teman saya untuk membayar kopinya, padahal niat baik teman saya itu dari hati. Nah, setelah itu dibayarlah kopinya sama sang penjual jarit tersebut. Nah, setelah itu tiba-tiba sang penjual jarit itu menghampiri seorang penjual kopi tersebut. Lalu di belakang di dapur itu sang penjual kopi itu dibisikin sama sang penjual jarit tersebut bahwa kopi yang akan dikasih kepada teman saya itu mau ditaburin serbuk, entah itu serbuk apa. Intinya tujuannya itu untuk menyantet temanku tersebut. Nah, setelah itu karena keasikan ngobrol itu, kopinya teman saya itu belum diminum sama sekali. Nah, pas kebetulan si penjual jarik tersebut itu disamperin sama istrinya, teman-teman.
lalu istrinya itu mengajak pulang. Nah, sama-sama tuh kopinya baru diseruput separuh tuh yang punya penjual jarit itu, teman-teman, dan kopi teman saya itu masih utuh. Nah, setelah penjual jarit itu pergi, lalu sang tukang warung itu menghampiri teman saya. Lalu sang penjual kopi itu berbicara kepada teman saya bahwa kopi yang telah diberikan dari sang penjual jarit tersebut itu sudah ditaburi sama mantra-mantra, teman-teman. Lalu di situ penjual kopi tersebut bercerita kepada teman saya, dan tukang warung bertanya kepada teman saya, "Bapak, itu kopi tadi sudah diminum atau belum?" Sang penjual warung kopi bertanya seperti itu kepada teman saya. Lalu teman saya menjawab, "Belum, Bu, memangnya kenapa?" Dan teman saya merasa ketakutan atau merasa cemas. Lalu sang penjual kopi berbicara lagi kepada teman saya, "Itu tadi siapa, Pak?" Lalu teman saya menjawab, "Oh, itu tadi itu penjual jarit. Dia suka ngedit-ngeditin jarit kepada warga di sekitaran di desa saya." Teman saya bilang seperti itu. Lalu sang penjual warung berbicara lagi kepada teman saya, "Oh, penjual tukang jarit ya?" Lalu teman saya menjawab, "Iya, Bu." Nah, lalu sang penjual kopi dengan teman saya itu berdiskusi dan menceritakan semuanya bahwa kopi yang diberikan kepada teman saya itu sudah diguna-guna atau dikasih mantra, ya teman-teman. Lalu sang tukang kopi itu mengingatkan kepada teman saya, "Pak, hati-hati ya kalau mau diminum kopinya, alangkah baiknya jangan diminum, Pak, kopinya, Pak. Takutnya nanti Bapak itu kenapa-napa." Lalu teman saya itu menghiraukan omongan sang penjual kopi tersebut dan tidak peduli, karena memang teman saya itu pecinta kopi ya teman-teman. Jadi teman saya itu nggak peduli. Nah, setelah itu diingatkan lagi sama sang penjual kopi tersebut, "Pak, kalau bisa itu kopinya kalau mau diminum, coba Bapak itu pegang gelasnya itu jangan diterkam seperti ini ya, Pak." Sang penjual warung kopi bilang seperti itu. Lalu teman saya menjawab, "Lantas bagaimana saya harus memegang gelas kopi tersebut, Bu? Kan susah, sedangkan kopi itu kan panas, Bu." Teman saya bilang seperti itu. Lalu sang penjual kopi menjawab lagi, "Saya ingatkan, Pak, saya kasih tahu, peganglah gelasnya seperti ini, jangan seperti ini, pegang gelasnya seperti ini, lalu minumlah kopinya, insya Allah tidak akan ada apa-apa." Nah, setelah itu teman saya itu nurutin apa kata sang penjual kopi, dan lalu diminum kopinya. Setelah diminum habis, ditenggak sama teman saya itu tidak ada reaksi apa-apa, teman-teman. Setelah itu karena kopinya sudah dibayar sama penjual jarik itu, lalu pulanglah teman saya dan berterima kasih kepada tukang warung kopi tersebut. Lalu dia pamit, dan setelah itu teman saya itu pulanglah ke rumah, teman-teman. Nah, setelah sesampainya di rumah, teman saya itu mengalami sedikit gangguan yang sekiranya mengganggu pikiran teman saya, teman-teman. Dia mengalami pusing kepala dan agak bersin-bersin sedikit. Nah, setelah bersin-bersin, teman-teman, tiba-tiba itu teman saya itu mengeluarkan bulu dari hidung. Itu aneh tapi nyata, teman-teman. Nah, itu tanda-tandanya orang yang mau disantet. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman saya juga sepertinya kayak gitu. Entah kenapa, dan teman saya punya masalah apa dengan penjual jarit tersebut, saya juga kurang tahu kok sampai setega itu, teman-teman. Lalu setelah itu, teman-teman, bulu itu disimpan sama teman saya, ditaruhlah di dompet sama teman saya itu. Dan setelah selang beberapa menit ditengokin, itu sudah tidak ada di dalam dompet itu, teman-teman. Apakah ini balik ke yang nyantet itu atau bagaimana? Ini sih misteri juga sih ya kalau menurut saya. Masa bulu itu, bulu ayam gede keluar dari hidung, aneh tapi nyata. Nah, itulah teman-teman, dimanapun kita berada kita harus tetap berhati-hati, teman-teman. Dan jika mempunyai masalah dengan orang, ya diselesaikan secara baik-baik, jangan main belakang seperti itu. Tapi dengan kita percaya sama yang di atas itu, insya Allah kita itu tetap dilindungin sama yang di atas. Karena apa, teman-teman? Kita itu niat baik, tidak merugikan orang lain, teman-teman. Jadi gitu aja, teman-teman, cerita singkat dari saya.
dan mohon maaf apabila perkataan saya menyinggung atau tidak enak didengar sama teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, ini hanya bercerita saja tentang pengalaman bahwasanya itu orang-orang yang seperti itu biasanya mempunyai dendam tersendiri. Oke teman-teman, mudah-mudahan cerita kali ini bisa diambil manfaatnya dan bisa membuat teman-teman agar lebih berhati-hati bahwasanya kita hidup di dunia ini masih banyak orang-orang yang berniat jahat di sekitaran kita ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share-nya ya teman-teman. Terima kasih, saya Jauda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.